Hi precious people, saya Sabia Raisa. Sebelumnya, materi yang saya akan bahas berkaitan dengan bahasan saya tentang arti sesungguhnya feminisme di UTS kemarin. Dengan highlight, feminisme itu seharusnya berfokus kepada kesetaraan gender yang disebabkan tidak adanya kebebasan pada kaum wanita dengan adanya monarki dan kepentingan politik lainnya, bukan sebagai kita yang anti pria. Namun kali ini saya akan membahas lebih spesifik di wilayah Korea yang sangat ekstrim untuk mempergerakkan feminisme. Seperti yang kita tahu, negara Korea ini gender wage gap-nya tuh sangat tinggi dibanding negara lain jika disambungkan dengan pembahasan patriarki dan yang condong ke misoginis. Hal ini menyebabkan para feminis ini banyak yang menyuarakan. Dengan para feminis ini membuat agenda-agenda tertentu yang bisa menyuarakan. Contohnya tuh ada 4B, gerakan 4B ini yang sangatlah anti pria, di mana jauh sekali dari pembahasan feminisme yang sesungguhnya. Berfokus pada kesetaraan gender yang dimana membela kaum laki-laki juga yang terjebak di lingkungan yang menuntut mereka. Seperti yang kita tahu, gerakan 4B atau Forno ini sebagian dari agenda feminisme radikal yang benar-benar ninggalin dunia tanpa pria. The world without man. 4 kriteria ini seperti no beyond head, sexe, beyond, picusan. 4 kriteria ini sudah disebutkan gerakan ini gitu. Sebetulnya bukan hal yang seharusnya disuarakan besar-besar. Bisa saja mereka no dating tapi berujung marriage, bisa saja mereka marriage tapi tidak ingin memiliki anak. Namun gerakan ini menyebarkan perempuan harus meninggalkan dunia tanpa pria, benar-benar tanpa pria. Tak ingin dating atau marriage, mungkin saja kalian harus, mereka menyarankan untuk menikah dan dating sesama atau sama jenis. Gerakan radikal ini muncul karena diawalinya adanya pembunuhan misogini pada tahun 2016 yang dimana seorang pria membunuh seorang wanita di kamar mandi Gangnam Station. Saat ditanya pembunuh itu mengapa menikam wanita itu, pria ini dengan entengnya bicara dengan, dia mengabaikanku, saya membenci wanita itu, saya benci wanita. Pada saat itu, feminisme mulai bermunculan, termasuk feminisme radikal ini. Dengan kasus pembunuhan yang berada di stasiun Gangnam ini, masyarakat beranggapan sebagai criminal act misogini, bahkan kebenciannya terhadap wanita. Misogini ini sendiri terkenal dengan membenci wanita, lebih tepatnya wanita Korea, pria Korea tidak setuju dengan wanita Korea. Kenapa adanya misogini? Pada awalnya dari interseksualitas, adanya ketertekanan yang dibuat pada zaman kolonial penjajahan Jepang yang terhadap laki-laki dan penindasan kepada wanita Korea. Banyaknya sekali wanita Korea yang menjadi budak seks saat kolonial. Identitas interseksionalitas ini menggambarkan identitas sosial yang sangat-sangat tumpang tindih, bersinggungan, dan banyaknya sistem penindasan, dominasi, atau diskriminasi yang terkait. Hal ini membuat perspektif interseksionalitas tentang politik identitas membantu memahami bagaimana kesetaraan sosial yang diciptakan secara multidimensi. Terakhir ada Kim Chio, menjadi kata yang paling misoginis saat ini. Kata ini tuh merujuk kepada wanita muda Korea yang bodoh, matre, dan sombong. Namun rujukan ini menjadi general untuk kaum wanita Korea. Wanita Korea sangat-sangat dianggap tidak mempunyai moral dibandingkan wanita asing lainnya. Begitu pula jika kita mengingat pada masa krisis nasional, banyak yang menyalahkan wanita sebagai penyebab terjadinya krisis nasional. Wanita dianggap telah mencemari esensi bangsa. Karena para pria Korea yang menganggap warga negaranya, mereka sudah memenuhi tugas mereka untuk mempertahankan sejarah yang hormat. Hal ini menjadi rembetan dasar misogini yang ternyata dari sisi nasionalisme. Dengan ini saya mengajak teman-teman pria saya untuk beropini tentang kasus ini. Pendapat gue sih tentang feminisme radikal tuh apa atau gerakan 4B menurut gue merugikan sih dari segi pihak laki-laki ataupun dari sisi sosial ya. Nantinya kan gerakan ini tuh bisa mempengaruhi generasi-generasi yang akan datang gitu loh. Terus juga beberapa orang kan gue lihat di berita mengenai ini kan berpendapat ini ada sih yang sedikit setujunya itu mungkin gara-gara gerakan ini dapat memperbaiki kesenjangan gender, menghilangkan stereotip berbahaya dan memberikan laki-laki
ruang untuk memperluas identitas mereka di luar norma maskulinitas yang sempit. Tapi ada juga orang-orang pasti kebanyak ini mayoritas sih. Mayoritas itu gerakan feminisme radikal itu eh, dapat memperkuat pandangan negatif gitu terhadap laki-laki, menyudutkan mereka sebagai musuh atau penindas. Kan nggak bisa lah ngambil contoh dari satu itu langsung diibaratkan semua laki-laki itu begitu, nggak bisa kan. Selain itu ada juga efek sosialnya, termasuk pergeseran dalam dinamika hubungan interpersonal kan antar gender dalam keluarga dan masyarakat. Mungkin kayak begitu sih. Lantas, apakah saya setuju dengan gerakan 4B? Jawabannya ada pro dan kontranya. Dimulai dari yang pro-nya dulu. Saya setuju karena apapun pilihan, keinginan, dan keputusan yang diambil tentunya akan menjadi tanggung jawab pribadi. Dengan catatan, jangan pernah memaksa orang lain untuk menerima tentang apa yang kamu lakukan, dan jangan pernah memaksa orang lain untuk menormalisasi perbuatanmu. Apalagi ketika seseorang berusia umur 20-an, membuat pilihan tentang hidupnya. Di usia segitu otak manusia sudah terdevelopment dengan baik, sehingga bisa dan tahu tentang apa pilihan yang diambil beserta konsekuensinya. Karena hal terpenting dari bertindak adalah memahami dan siap menerima konsekuensi atas perbuatannya. Sedangkan aspek kontranya di sini adalah gerakan ini sangat radikal karena berupaya menyamakan bahwasannya semua laki-laki itu sama, yang mana hal ini merupakan salah satu bentuk misoginis, namun dilakukan oleh perempuan. Salah satu suara dari 4B adalah menolak jalinan asmara kepada laki-laki juga sebenarnya adalah dalih untuk menutupi penyimpangan seksual mereka. Berdasarkan hal ini saya menyimpulkan bahwasannya di dalam pergerakan 4B mengandung agenda LGBT. Untuk menutup diskusi ini, di tahun 2015, Korea mempunyai feminis online yang bernama Megalia. Anggota Megalia ini sendiri mengidentifikasikan feminis radikal yang meniru komentar misoginis, tetapi untuk kaum pria, misandris. Bagaimana mereka mengejek kaum pria seperti misoginis mengejek kaum wanita. Untuk menyelesaikan gender war tersebut, seharusnya media lokal dan media internasional lebih banyak membahas sisi terang dari perkembangan perseteruan, mencari solusi dan dikritik dari sisi feminisme dan kritik dari misoginis dan dicari titik tengahnya. Kan hanya memperkeruh keadaan dan hanya meliput konflik dan disparitas antar kelompok. Banyak dari media pun yang hanya ingin mendapatkan profit. Sekian dan terima kasih. Bye precious people.